Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di video ini Bapak akan menyajikan video tutorial lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, langsung saja disimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan materi persamaan dan pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua kita akan melanjutkan pembelajaran pada bagian 1 sebelumnya, yaitu mengenai pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Nah, mengenai pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pertidaksamaan linier. Bentuk umumnya kita bisa tuliskan AX plus B lebih kecil 0, atau bisa juga AX plus B lebih kecil sama dengan 0, atau bisa juga AX plus B lebih besar 0 atau lebih besar sama dengan 0. Jadi pertidaksamaan linier dalam variabel X ini adalah pertidaksamaan yang salah satu ruas atau kedua ruasnya mengandung bentuk linier dalam variabel X. Nah, langsung saja kita ke contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya, apabila semestanya merupakan himpunan bilangan real, tentukan himpunan penyelesaian, kita singkat dengan HP, dari setiap pertidaksamaan berikut ini. Kita ambil beberapa contoh soal yang bagian A-nya, misalnya ada pertidaksamaan linier dalam bentuk X min 3 lebih besar 5. Kemudian contoh yang bagian 2-nya, yang bagian B-nya misalnya adalah 3X plus 2 lebih kecil sama dengan X plus 6. Kemudian contoh yang bagian C-nya, yang bagian C-nya 3X min 4 lebih besar sama dengan 5X plus 2. Jadi ada 3 contoh soal untuk episode kali ini. Kita kerjakan yang bagian A dulu. Kita tulis bagian A-nya X min 3 lebih besar 5. Nah, langkah yang pertama adalah kita turunkan nilai X-nya ke bawah. Jadi cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pada persamaan linier. Kemudian lebih besar, 5-nya turun ke bawah, min 3 yang di ruas kiri pindah ke kanan jadi plus 3. 5 ditambah 3, 8, maka X-nya lebih besar 8. Yang lebih besar dari 8 adalah 9, 10, 11, dan seterusnya. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis dengan HP sama dengan 9, 10, 11, dan seterusnya. Kita ke contoh yang bagian B. Yang bagian B misalnya 3X plus 2 lebih kecil sama dengan X plus 6. Oke, langkah yang pertama kita kelompokkan dulu. Yang 3X-nya turunkan ke bawah, yang di ruas kiri tetap 3X. Yang ruas kanan ada nilai X-nya ya. Kita pindahkan ke kiri, tandanya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Ya, jadi X-nya awalnya kan positif di kanan ya. Pindah ruas ke kiri jadi min X. Lebih kecil sama dengan 6 di kanan tetap tidak berubah. Kemudian 2 ada di kiri, pindah ruas ke kanan jadi min 2. Sehingga ruas kirinya 3X dikurang X, 2X. Ruas kanannya 6 dikurang 2, 4. Kemudian 2X-nya karena perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi X lebih kecil sama dengan 4 dibagi 2. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 2. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya yang lebih kecil sama dengan 2 berarti mulai dari 2, 1, 0, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan dengan HP sama dengan, mulai dari 2 kita tulis 2, kemudian 1, kemudian 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya.
di mana X-nya adalah bilangan real. Baik, kita langsung ke contoh bagian C. Bagian C, misalnya 3X min 4. Kita tulis 3X min 4 lebih besar sama dengan, misalnya 5X plus 2. Langkah pertama kita kelompokkan dulu yang ada variabel X-nya, kumpulkan di sebelah kiri. 3X turun ke bawah, kemudian 5X yang di kanan pindah ruas ke kiri, jadi negatif 5X. Lebih besar sama dengan, yang ruas kanannya tetap 2, yang ruas kirinya min 4 pindah ruas ke kanan jadi plus 4. Sehingga yang ruas kirinya kita jumlah 3X ditambah min 5X jadi min 2X. Kanan sama dengan, kanan 2 tambah 4, 6 ya, jadi min 2X. Kemudian lebih besar sama dengan 6. Min 2-nya pindah ke kanan kalau dia perkalian menjadi pembagian. Min 2X itu kan artinya min 2 kali X ya. Pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi X, kemudian karena di sini di sebelah kiri ada negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Kemudian yang di kanannya nilainya 6 dibagi min 2, min 3. Sehingga hasil akhirnya adalah X lebih kecil sama dengan min 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya nanti kita bisa tuliskan adalah mulai dari min 3, kemudian min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Karena nilai X-nya adalah lebih kecil sama dengan min 3. Baik, itu tadi contoh yang ketiga atau yang bagian C untuk pertidaksamaan linear. Baik, sekarang kita ke contoh soal mengenai pertidaksamaan linear untuk model soal berikutnya ya. Contohnya adalah selesaikan pertidaksamaan linear berikut ini. Misalnya yang bagian A, 2X min 3. Kita tulis ya yang bagian A-nya. 2X min 3 per 3 lebih besar sama dengan 12. Kemudian yang bagian B-nya misalnya X per 2 plus 2. Yang bagian B-nya X per 2 plus 2 lebih kecil X per 4. Baik, dua contoh soal kita akan selesaikan. Untuk yang bagian A terlebih dahulu, soalnya kita tulis kembali ya. 2X min 3 per 3 lebih besar sama dengan 12. Langkah yang pertama adalah kita lihat di ruas kiri ini ada bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan itu terdiri dari penyebut dan pembilang. Nah, kita fokus ke penyebutnya. Karena penyebutnya 3, maka masing-masing ruas kiri dan kanan kita kali 3. Jadi ruas kirinya kan 2X min 3 per 3 ya. Itu kita kali 3. Kemudian ruas kanannya juga sama. 12 dikali 3. Nah, karena ruas kiri dikali 3, maka 3 dibagi penyebutnya yaitu 3, itu habis. Kita coret, maka sisanya 2X min 3. Ruas kanannya langsung dikali 12 kali 3, 36. Kemudian selebihnya sama ya modelnya, 2X lebih besar sama dengan 36. Kemudian min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 3. 36 tambah 3, 39. Jadi 2X kita tuliskan lebih besar sama dengan 39. Maka X-nya lebih besar sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi 39 dibagi 2. Boleh sampai di sini ya. X-nya lebih besar sama dengan 39 per 2 dalam bentuk pecahan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan dengan HP sama dengan, nah berarti yang lebih besar sama dengan 39 per 2 mulai dari 39 per 2, kemudian 40 per 2, 41 per 2, dan seterusnya. Kita tulis di HP atau di himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Masih mengenai pertidaksamaan linear dengan model soal yang berbeza. Contohnya X per 2 ditambah 2 lebih kecil X per 4. Hampir sama dengan yang bagian A, kita lihat untuk ruas kiri dan kanan masing-masing ada bentuk pecahan ya. Nah, bentuk pecahan yang paling tinggi adalah di ruas kanan, yaitu dengan penyebut 4. Maka masing-masing ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 4. Ruas kirinya pakai tanda dalam kurung dulu, X per 2 plus 2, kemudian dikali 4. Ruas kanan juga sama, X per 4-nya kita kalikan dengan 4. Nah, karena dikali 4, maka ruas kirinya masing-masing bilangan dikali 4.
X per 2 dikali 4. Artinya 4 dibagi 2 dulu berapa? 4 dibagi penyebutnya kan 2 ya. 4 bagi 2 berarti 2. Berarti 2X. Kemudian 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8 ya. Berarti plus 8. Lebih kecil. Kemudian yang ruas kanannya 4 dibagi 4 habis. Berarti langsung aja. Karena habis berarti langsung untuk ruas kanannya kita tulis dengan X. Sehingga bisa kita turunkan kembali 2X lebih kecil. Nah, kemudian ruas kanannya kita tulis dengan X. Kemudian di ruas kiri itu ada angka 8 ya tadi ya. Ruas kiri ada angka 8. Oke, ini di sini ditulis 28 ya. Oke, 2-nya kita coret ya. Ada kesalahan dalam penulisan. Jadi yang betul itu 2X plus 8 ya. Oke, 2-nya kita coret. Nah, oke kita coret ya. Oke, kemudian 8-nya yang ada di ruas kiri pindah ruas ke kanan jadi negatif 8. Jadi tulis di ruas kanan negatif 8. Jadi 2X lebih kecil, X dikurang 8. Kemudian diturunkan kembali. Kita turunkan kembali ke bawah ya. Nah, ini ruas kanannya ada X. Sekarang kita kelompokkan variabel X-nya, taruh semua di ruas kiri ya. Ruas kiri kan 2X ya, ruas kanan ada X. Nah, X yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi negatif X. Jadi negatif X kita tulis. Maka kita turunkan kembali nilai yang di ruas kiri, 2X dikurang X itu adalah X lebih kecil min 8 ya. Nah, sekarang nilai X-nya lebih kecil dari min 8. Yang lebih kecil dari min 8 itu berarti mulai dari min 9, min 10, dan seterusnya. Sehingga kita tulis HP-nya adalah min 9, min 10, min 11, dan seterusnya. Baik, itu tadi pokok bahasan mengenai pertidaksamaan linier. Berikutnya kita lanjutkan lagi ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Pokok bahasannya yang bagian 2.4 yaitu pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Ada beberapa tipe soal untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Ini harus betul-betul dipahami. Nah, contoh soal yang pertama misalnya, kita menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar ya. Contohnya adalah tentukan nilai X. Kita tulis perintahnya terlebih dahulu. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Yang bagian A-nya kita tulis, misalnya berapakah nilai mutlak dari 2X min 7? Kita tulis tanda mutlaknya, kemudian di dalamnya ada 2X min 7. 2X min 7 lebih kecil dari 3. Kemudian yang bagian B-nya misalnya nilai mutlak dari 3X min 2 lebih besar dari 4. Dan yang bagian C-nya misalnya 3X min 2 lebih besar sama dengan negatif 4. Baik, kita selesaikan untuk soal yang bagian A terlebih dahulu. Kita tulis lagi soalnya. Nilai mutlak dari 2X min 7 lebih kecil dari 3. Nah, jika tandanya lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah, jadi langkah yang pertama, angka yang di sebelah kanan kita rubah menjadi negatif, kemudian diletakkan di sebelah kiri. Sekali lagi, angka yang sebelah kanan itu kan lebih kecil dari 3 ya. Angka di sebelah kanan ada 3, di ruas kanan ada 3. Nah, 3 pindahkan ke sebelah kiri,
ya, pindahkan ke sebelah kiri dengan konsekuensi menjadi negatif 3. Kemudian lebih kecilnya tulis kembali lebih kecil. Kemudian di tengahnya tulis 2x min 7 dengan tanda mutlaknya dilepas atau dihilangkan. Kemudian tulis lagi lebih kecil dari 3. Berikutnya turunkan ke bawah. Nah, kita fokus ke bagian tengah, itu ada 2x min 7. Min 7-nya kita hilangkan, ya. Jadi yang selain variabel x-nya kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkan min 7 berarti harus ditambah 7. Nah, kalau di tengah ditambah 7, maka di kiri dan kanan kita tambahkan dengan 7. Di kanan ada 3 ditambah 7. Di kiri ada min 3 tambah 7. Kita jumlahkan, min 3 tambah 7, 4. Kemudian yang di tengah ada 2x min 7 tambah 7. Min 7 tambah 7 habis ya, atau 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Di kanan kita jumlahkan 3 tambah 7, 10. Sehingga menjadi 4 lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 10. Kita tulis lagi di slide berikutnya. 4 lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 10. Berikutnya kita masih fokus di ruas tengah, itu ada 2x. 2x-nya kita rubah menjadi x. Caranya 2x kita bagi menjadi, kita bagi 2 supaya hasilnya x ya. Nah, 2x dibagi 2, maka ruas kiri dan kanan harus dibagi 2 juga. Ruas kanannya 10 dibagi 2, ruas kirinya 4 dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Maka hasil akhirnya adalah 2 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 5. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya diperoleh 2 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 5. Baik, kita akan lanjutkan. Berikut ini masih contoh soal pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Ini contoh soalnya berbeda dengan sebelumnya. Oke, contoh soal yang pertama misalnya, carilah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Yang bagian A, nilai mutlak 1 min 2x lebih besar sama dengan nilai mutlak x min 2. Yang bagian B-nya, nilai mutlak 2x min 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak x plus 4. Kita selesaikan yang bagian A terlebih dahulu. Ditulis kembali soalnya. Nilai mutlak dari 1 min 2x lebih besar sama dengan nilai mutlak x min 2. Berikutnya langkah yang pertama adalah ruas kiri dan kanan kita jumlahkan. Jadi kita keluarkan dulu dari tanda mutlaknya ya. 1 min 2x kita jumlahkan dengan ruas kanannya x min 2. Kemudian ini tutup kurung ya. Nah, kemudian tanda buka kurung kembali, ruas kirinya 1 min 2x, tulis kembali. Kemudian dikurangi sekarang, dikurangkan yaitu x min 2, tutup kurung kembali, lebih besar sama dengan 0. Jadi karena ruas kanannya dipindahkan semua ke kiri, maka setelah tanda lebih besar sama dengan yaitu 0. Berikutnya kita operasikan. Kita operasikan ke bawah, 1 min 2x plus x min 2. Min 2x tambah x min x, 1 dikurang 2 min 1. Kemudian, buka kurung, 1 min 2x tulis kembali. Kemudian ada min dalam kurung x min 2 ya. Min kali x, min kali min 2 plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Kita tuliskan kembali di slide berikutnya. Tulis kembali dalam kurung min x min 1. Kemudian 1 min 2x min x plus 2. Kita tuliskan kembali ya, lebih besar sama dengan 0. Turunkan ke bawah min x min 1-nya. Kemudian berikutnya kita sederhanakan 1 ditambah 2, 3. Kemudian min 2x min 3x. Jadi 3 min 3x lebih besar sama dengan 0. Nah, kita turunkan lagi ke bawah. Ini ada dua opsi atau ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, min x min 1 lebih kecil sama dengan 0 dan 3 min 3x-nya lebih besar sama dengan 0. Sementara kemungkinan yang kedua, bisa min x min 1
lebih besar sama dengan 0, dan 3 min 3x-nya lebih kecil sama dengan 0. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk kemungkinan yang pertama, apakah betul atau salah ya. Kita tulis kembali kemungkinan yang pertama, min x min 1 lebih kecil dari 0, dan 3 min 3x lebih besar dari 0 ya. Kita tulis kembali. Min x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian 3 min 3x lebih besar sama dengan 0. Caranya adalah kita akan cari nilai x-nya berapa. Turun ke bawah, min x lebih kecil sama dengan 1 karena min 1-nya pindah ruas. Maka x-nya lebih besar sama dengan min 1. Kenapa jadi berubah tandanya? Karena variabel x-nya ada negatif. Kalau variabel x-nya negatif, maka tanda lebih kecil sama dengannya berubah menjadi tanda lebih besar sama dengan. Kemudian untuk ruas kanan juga prosesnya sama ya. Untuk mencari variabel x-nya diperoleh x-nya lebih kecil sama dengan 1. Kita buktikan sekarang, ambil salah satu. Misal kita ambil di ruas kanan, kalau x-nya lebih kecil sama dengan 1, berarti x-nya bisa saja 0 ya. Kita ambil 0. 0-nya kita masukkan ke dalam soal. Soalnya 1 min 2x lebih besar sama dengan x min 2 ya, nilai mutlak. Nah, x-nya ganti dengan 0. Kalau x-nya diganti 0 berarti 1 dikurang 2 kali 0 berarti 1. Ruas kanannya x-nya ganti dengan 0. 0 dikurang 2 berarti min 2. Nilai mutlak dari min 2, 2. Tetap positif ya. Nah, maka 1 lebih besar sama dengan 2. Apakah betul? Tidak betul ya. Kalau tidak betul berarti untuk kemungkinan yang pertama salah. Berarti kita bisa menggunakan kemungkinan yang kedua. Berarti sudah pasti pakai kemungkinan yang kedua ya. Sekarang coba kita buktikan. Kemungkinan yang kedua adalah jika min x min 1-nya lebih besar sama dengan 0 dan 3 min 3x-nya itu lebih kecil sama dengan 0. Kita cari masing-masing variabel x-nya yang di sebelah kiri. Maka min x lebih besar sama dengan 1. Kemudian x-nya lebih kecil sama dengan min 1. Kemudian yang ruas kanannya, 3 min 3x lebih kecil sama dengan 0. Maka turun ke bawah, min 3x lebih kecil sama dengan min 3. Maka x-nya, nah tandanya berubah ya karena nilai x-nya negatif. X-nya lebih besar sama dengan min 3 dibagi min 3. Min dibagi min plus. 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi kita tulis x lebih besar sama dengan 1. Kita ambil sampel salah satu. Boleh kita ambil sampel di kiri atau kanan. Kita ambil sampel di kanan misalnya. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 1, berarti x-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita ambil sampel x-nya 2. Nah, kita masukkan 2 ke dalam soal tadi. Soalnya masih ingat ya, 1 min 2x lebih besar sama dengan x min 2. Ini dalam tanda mutlak. X-nya ganti dengan 2. Berarti min 2 kali x, artinya min 2 kali 2, min 4. 1 dikurang 4, min 3. Nilai mutlak dari min 3, 3. Ruas kanannya, x-nya ganti dengan 2 lagi. 2 dikurang 2, 0. Nilai mutlak dari 0, 0. Maka 3 lebih besar sama dengan 0. Apakah sudah betul? Oke, betul ya. 3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, maka karena jawabannya betul, maka kemungkinan kedua yang kita ambil. Nah, kemungkinan yang kedua yang kita ambil berarti x-nya lebih kecil sama dengan min 1. Nah, kita tulis di sini. X-nya lebih kecil sama dengan min 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Ini untuk himpunan penyelesaiannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nilai mutlak 2x min 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari x plus 4. Langsung saja kita selesaikan. 2x min 3 kita tambahkan dengan x plus 4. Kemudian dalam kurung kembali, 2x min 3 kita kurangkan dengan x plus 4. Kemudian lebih kecil sama dengan 0. Karena tanda lebih kecil sama dengannya diletakkan di kanan, maka sebelah kanannya kita tulis 0 ya. Nah, berikutnya kita operasikan 2x dengan x kalau dijumlah 3x. Min 3 dengan 4 kalau dijumlah 1. Sehingga kita tulis 3x plus 1.
Kemudian 2x. 2x dengan min x ya. Nah, 2x dengan min x berarti 1x. 1x cukup kita tulis x. Nah, kemudian min 3 dengan min 4. Min 3 dengan min 4 berarti min 7. Lebih kecil sama dengan 0. 3x plus 1, x min 7 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berikutnya ada dua kemungkinan seperti biasa. Kemungkinan pertama bisa jadi 3x plus 1-nya lebih kecil sama dengan 0. Kemudian x min 7-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa 3x plus 1-nya yang lebih besar sama dengan 0. Sementara x min 7-nya yang lebih kecil sama dengan 0. Kita coba ke kemungkinan yang pertama dulu. Kalau 3x plus 1 lebih kecil sama dengan 0, maka 3x-nya lebih kecil sama dengan min 1. Dan x-nya lebih kecil sama dengan min 1/3. Kemudian kita ke sebelah kanan, kalau x min 7 lebih besar sama dengan 0, maka x-nya lebih besar sama dengan 7. Kemudian kita ke kemungkinan yang kedua, kalau 3x plus 1 lebih besar sama dengan 0, maka 3x-nya lebih besar sama dengan min 1. X-nya lebih besar sama dengan min 1/3. Kemudian kalau x min 7-nya lebih kecil sama dengan 0, maka x-nya lebih kecil sama dengan 7. Oke, kita ke kemungkinan pertama dulu ya. Nah, ambil salah satu, misalnya yang sebelah kanan, x lebih besar sama dengan 7, berarti x-nya bisa mulai dari 7, 8, dan seterusnya ya. Nah, misalnya saya mau coba ambil 8 sebagai sampel. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, itu ada x lebih besar sama dengan min 1/3 dan x lebih kecil sama dengan 7. Saya ambil sampel yang 6, yang x-nya lebih kecil dari 7, 6 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai 8 dan 6 ke soal untuk nomor bagian B ya. Kita masukkan apakah kemungkinan 1 yang betul atau kemungkinan 2 yang betul. Baik, kita tulis kembali soal pertidaksamaan nilai mutlaknya tadi. Soalnya adalah 2x min 3 ya. Maksudnya nilai mutlak dari 2x min 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari x plus 4. Sekarang x-nya ganti dengan 8. Kalau diganti 8 berarti 2 kali 8, 16, dikurang 3, 13. Lebih kecil sama dengan 8 tambah 4, 12. Nah, nilai mutlak dari 13 tetap 13 ya. Oke, kemudian nilai mutlak dari 12 tetap positif 12. Apakah 13 lebih kecil sama dengan dari 12? Kurang tepat ya? Salah ya? Nah, maka kemungkinan pertama gugur. Atau dengan kata lain, bukan kemungkinan yang pertama yang kita ambil sebagai jawaban. Nah, sekarang kita ambil kemungkinan yang kedua. Jika x-nya kita ambil sampel tadi 6 ya. Sekarang nilai x sama dengan 6 kita masukkan ke persamaan atau ketidaksamaan nilai mutlak tadi ya. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. 2x min 3 lebih kecil sama dengan x plus 4. X-nya ganti dengan 6. 2 kali 6, 12 dikurang 3, 9 ya. Kemudian X-nya ganti dengan 6. 6 tambah 4, 10. Nilai mutlak dari 9 tetap 9. Nilai mutlak dari 10 tetap 10. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Oke, betul ya. Nah, karena betul jawabannya, maka kemungkinan keduanya yang akan kita ambil sebagai jawaban. Maka bisa kita tuliskan di sini untuk nilai x-nya. Untuk nilai x-nya, x lebih besar sama dengan min 1/3 atau x lebih kecil sama dengan 7. Boleh kita tulis seperti ini nggak apa-apa, atau mau ditulis dalam bentuk lain boleh. Nah, sekarang x lebih besar sama dengan min 1/3. Yang lebih besar dari min 1/3 berarti kan mulai yang lebih besar sama dengan dari min 1/3, berarti mulai dari min 1/3, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sementara
yang lebih kecil sama dengan 7, berarti mulai dari 7, 6, 5, 4, dan seterusnya ke bawah. Nah, dari sini kita lihat angka-angkanya, berarti mulai dari min 1/3 sampai 7, itu adalah nilai X-nya. Nah, maka bisa kita sederhanakan untuk himpunan penyelesaiannya adalah min 1/3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 7. Nah, ini adalah sebagai HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Ini ya yang jadi acuan nilai awal dan akhirnya min 1/3 dan 7. Baik, sehingga untuk HP-nya bisa kita tuliskan dengan HP X, kemudian ada tanda garis, min 1/3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 7. Baik, itu untuk contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, itu tadi video tutorial mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Baiklah, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.